Hai pendengar setia Do You See What I See. Salam kenal, nama gue Lydia. Gue pendengar setianya podcast ini. Tapi ini pertama kalinya gue mau berbagi pengalaman horor gue di podcast ini. Gue itu bukan anak yang punya sixth sense, bukan indigo. Jadi gue nggak pernah, sebenarnya gue nggak pernah lihat-lihat hal-hal yang horor. Merasakan iya, kayak gue merinding, terus kayak perasaan dingin gitu, atau dengar suara. Cuman untuk melihat secara langsung, kayaknya yang akan gue share ini pengalaman pertama gue dan yang gak akan gue lupain gitu. Oke. Nah, gue ini tinggal di Jakarta Barat, di komplek perumahan. Nah, rumah gue ini depannya itu taman yang gede gitu, jadi kita bisa muterin taman itu untuk jalan pagi atau jogging gitu. Nah, tetangga gue memang sering jalan pagi di seputaran taman itu. Nah, dua rumah di sebelah gue, jadi tetangga gue ini ada satu keluarga yang baru pindah. Nah, salah satu anggota keluarganya itu ada satu nenek-nenek, kayaknya umurnya mungkin sekitar 80-an. Orangnya ramah. Nah, dia itu sering jalan pagi, sore, dan malam. Jadi dia tuh rutin jalan. Gue sering ketemu karena gue sering bawa anjing gue jalan sama gitu, pagi, siang, malam, rutin. Jadi gue sering ketemu sama nenek ini. Nah, karena sering ketemu, jadi kita kadang basa-basi ngobrol ya. Nama kamu siapa? Dia nanya anjing gue. Nah, nenek ini itu jalannya nggak kayak orang biasa. Bukan cuman karena dia tuh udah berumur, cuman karena dia itu dulunya stroke. Jadi sempat gak bisa jalan, baru belakangan ini bisa jalan. Jadi dia tuh harus jalan rutin. Nah, jalannya dia itu kayak agak pincang gitu loh, kayak agak pincang dan agak nyeret. Jadi memang jalannya belum lancar. Jadi dia jalan pun pelan banget gitu. Nah, kejadian yang gue pengen ceritain itu, kalau kalian pada inget, Jakarta itu sempet mati lampu yang lama banget. Kayaknya seingat gue sih dari siang ke subuh itu baru nyala. Nah, hari itu waktu Jakarta mati lampu itu, gue nggak tahan ya, karena itu panas dan gelap banget. Jadi laki gue dan gue punya anjing 2 kan, itu kita decide untuk tidur di dalam mobil. Nah, mobil gue itu parkirnya di dalam garasi rumah. Jadi kita tidur di mobil. Nah, gue inget itu kayaknya gue masuk di mobil itu sekitar jam 10 malam. Laki gue di kursi pengemudi, gue di sebelahnya, anjing gue 2 di belakang. Nah, itu seingat gue sih kayaknya gue udah tidur ya. Terus gue kebangun, tiba-tiba aja gitu kebangun. Terus mau gue coba tidur lagi, kok susah gitu. Jadi kayak masih antara tidur dan bangun. Dan situasi tuh memang sunyi banget ya. Cuman kayaknya suara mobil gue doang deh, mesinnya yang kedengeran. Nah, terus kok pas gue mau tidur gitu, gue denger kayak di depan itu ada orang jalan. Dan gue ngenalin nih step jalannya itu nih nenek yang 2 rumah di sebelah gue, karena jalannya itu lama dan nyeret gitu. Terus gue masih ya kayak merem-merem gitu. Terus gue denger kok suaranya makin deket, kayak makin dekat ke rumah gue. Dan gue mikir, oh iya juga, karena kan dia jalan muterin taman pasti lewatin rumah gue kan, ya udah. Terus kok pas dia di deket rumah gue, nggak lama gue denger langkahnya tuh berhenti, dan aduh, gue masih merinding kalau cerita ya. Jadi langkahnya berhenti. Terus rumah gue itu kan ada kayak tanjakan gitu ya. Nah, kok dia kayak nanjak tanjakan rumah gue. Terus akhirnya gue
coba buat buka mata gue kan. Nah pas gue buka mata gue ya yang kelihatan di depan mata gue yaitu pagar gue. Nah pagar gue itu nggak bisa ngelihat keluar secara jelas karena ditutupin apa sih itu namanya kayak vinil gitu ya yang agak transparan warna hitam. Nah gue lihat ada bayangan orang di situ gitu, dan gue mimpi apa enggak gitu kan. Terus nggak lama gue makin jelas ngelihat itu tangannya itu udah masuk ke pagar gue. Jadi pagar gue itu kan ketutup. Nah itu ada, kalau lu tahu di pagar itu biasa ada kotak bolongan untuk kita masukin tangan buka selorotan pintu itu. Tangannya masuk ke situ. Dan itu gue kayak bener-bener gue nggak bisa ngomong apa-apa. Padahal suami gue kan di sebelah gue ya, kayak cuman gue tinggal nepok doang tuh harusnya dia bangun. Ini kayak gue nggak bisa gerak. Terus tangannya itu geraknya itu kayak ngelambai tau kan, tapi pelan. Ngelambai pelan gitu, kayak antara dia say hi atau bye. Terus abis itu gue udah takut banget kan. Terus habis itu gak lama dia keluarin tangannya lagi, dan gue denger langkah kakinya itu udah menjauh dari rumah gue. Wah itu gue takut banget sih. Dan gue habis itu kayak setelah beberapa lama baru gue bisa coba bangunin laki gue, tapi gue gak bisa cerita apa-apa. Dan anehnya itu gue gak tahu itu beneran nenek itu atau itu makhluk apa yang gue gak tahu, karena anjing gue tuh dua-duanya ya tidur-tidur aja. Padahal kan yang kita tahu harusnya katanya anjing itu bisa mendeteksi kalau ada hal-hal gaib seperti itu, harusnya mereka tahu ya. Dan itu anjing gue diem-diem aja. Nah setelah itu lampu nyala, gue balik ke dalam rumah. Kayaknya setelah berapa hari gue baru berani cerita sama suami gue. Dan memang setelah hari-hari itu tuh gue gak pernah lihat nenek ini jalan muterin taman lagi gitu. Terus karena gue penasaran banget, pas gue ketemu sama anaknya nenek ini, gue baru berani tanya, tante kok udah lama ya saya nggak lihat nenek jalan muterin taman gitu. Dan ternyata si anaknya si nenek ini tuh bilang kalau udah sekitar 2 mingguan itu si nenek ini kena stroke lagi, kena serangan lagi, dan dia dirawat di rumah sakit udah lama. Dan seminggu yang lalu itu nenek ini udah gak ada. Jadi gue gak tahu yang hari itu tangan yang gue lihat itu siapa dan kenapa dia harus datengin rumah gue dan melambai-lambai seperti itu. Oke, kayaknya cerita gue untuk kali ini sampai sini dulu. Nanti gue coba share pengalaman gue yang lain ke kalian. Oke, thank you.